Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok D2 akan menjelaskan hasil laporan praktikum kami dengan judul perencanaan filter low pass digital EER Butterworth. Sebelumnya ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman saya di sini namanya Made Galang Mangunyasa dengan nomor induk mahasiswa 20055541106. Lalu ada Ninyoman Triandania Yuningsih dengan nomor induk mahasiswa 20055541107. Lalu ada Anak Agung Gede Angga Dwi Pradipta dengan nomor induk mahasiswa 20055541108 dan saya sendiri dengan nama Nyoman Gede Rasa Gunawinangun dengan nomor induk mahasiswa 20055541109. Lanjut. Nah, di sini langsung saja ke materi. Diawali dengan tujuan dari laporan praktikum ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan filter low pass digital EER Butterworth, dan yang kedua ada mahasiswa mampu mengimplementasikan teori pengaplikasian filter low pass. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini, yaitu yang pertama ada software MATLAB, yang kedua ada Microsoft Word, yang ketiga ada PC atau laptop. Nah, di sini lanjut, ada kajian teori. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluannya di sini adalah filter, di mana filter adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyaring sinyal. Sebagian sinyal akan dibiarkan lewat, sebagian yang lainnya akan ditahan. Filter yang sering digunakan adalah filter untuk menyaring sinyal berdasarkan frekuensi sinyal. Secara umum, filter digital adalah sama dengan filter analog. Hanya saja input dan sinyal outputnya adalah sinyal digital. Oleh karena itu, komponen-komponen filter digital terdiri dari penyembelahan, pengali, multiplier, dan elemen tunda atau delay, atau gabungan dari komponen yang sebelumnya. Lanjut. Yang 3.2, berdasarkan hubungan antara deretan input atau XN disebut di sini dengan deretan output atau disebut YN, filter digital EER termasuk filter rekursif di mana filter rekursif adalah filter yang outputnya ditentukan dari input pada saat ini, input sebelumnya, dan output sebelumnya. Filter EER diwakili dengan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat pada dokumen dengan keterangan sebagai berikut. YN itu deretan output, XN adalah deretan input, dan AK atau BK itu koefisien dari filter itu sendiri. Lanjut 3.3, di mana menjelaskan tentang karakteristik filter EER terdiri dari parameter sebagai berikut. Respon magnitudo kuadrat itu dinyatakan sebagai persamaan yang sudah tertera. Lalu di sini ada respon fasa. Respon fasa filter EER dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat di dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang 3.4 menjelaskan mengenai filter analog Butterworth. Filter Butterworth order N dinyatakan dengan respon magnitud kuadrat dari respon frekuensi sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. Untuk respon magnitud kuadrat untuk filter Butterworth yang ditunjukkan dalam gambar bisa dilihat pada slide. Untuk beberapa nilai N berbeda memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang A, Hn J omega kuadrat dengan omega sama dengan 0 memiliki nilai 1 untuk seluruh nilai N. Yang B, Hn J omega kuadrat dengan omega sama dengan omega C memiliki nilai setengah untuk seluruh nilai N yang berhingga. Hal ini menyatakan bahwa Hn J omega, di mana omega sama dengan omega C, memiliki nilai 0,707 dan 20 log Hn J omega dengan omega sama dengan omega C memiliki nilai minus 3,0103 dB. Kemudian yang ketiga, yang C yaitu Hn J omega kuadrat adalah fungsi omega yang menurun secara monoton. Yang keempat, ketika nilai N bertambah besar, Hn J omega kuadrat mendekati respon frekuensi low pass yang ideal. Yang 3.5 menjelaskan mengenai bilinear, transformasi bilinear dengan desain filter digital EER untuk melakukan transformasi dari fungsi transfer filter analog hasil desain HAS ke fungsi transfer filter digital hasil desain HZ.
Transformasi bilinear dikarakteristikan oleh parameter S sebagai berikut, bisa dilihat pada slide untuk rumusnya. Dengan memasukkan nilai ini dalam HAS akan diperoleh HZ. Kemudian yang bagian 3.6 menjelaskan mengenai prosedur desain filter Lopez Digital EER Butterworth. Dalam perencanaan filter Lopez Digital EER dipakai metode transformasi bilinear dengan pendekatan filter analog Butterworth yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut, bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk yang A menunjukkan spesifik filter digital dengan parameter omega, yaitu omega i sama dengan 2pi Fi per Fs, dengan Fs sama dengan frekuensi sampling, Fi sama dengan frekuensi ke I filter yang dirancangkan, omega i yaitu frekuensi normalisasi ke I. Kemudian selanjutnya bagian B. Sebelum itu untuk yang bagian A bisa dilihat pada gambar di slide. Untuk yang B, transformasi ke spesifik filter analog yaitu transformasi omega I ke omega I dengan cara sebagai berikut. Omega I 2 per T tan omega sudut I per 2 dengan T sama dengan periode sampling. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yang C, LPF normalisasi ditentukan oleh nilai QR, yaitu QR sama dengan Q2 per Q1. Untuk gambar dari respon magnitude kuadrat filter Lopez analog normalisasi bisa dilihat pada slide. Untuk yang D, menghitung order LPF analog Butterworth normalisasi dengan persamaan ditunjukkan pada slide. Untuk yang ke E, menunjukkan fungsi transfer HS LPF normalisasi berdasarkan tabel polinomial. Yang ke F menunjukkan fungsi transfer HS LPF analog hasil desain, yaitu pada slide dijabarkan, bisa dilihat pada slide. Kemudian yang ke G menunjukkan fungsi transfer HZ LPF digital hasil desain, yaitu HZ sama dengan HAS, S sama dengan 2 per T dikali 1 minus Z pangkat minus 1 per 1 tambah Z minus 1. Untuk langkah kerjanya dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, siapkan dan buka software MATLAB untuk menjalankan simulasi. Yang kedua, masukkan komen pada MATLAB sesuai dengan modul yang telah diberikan. Yang ketiga, sebelum menjalankan simulasi, masukkan terlebih dahulu nilai frekuensi yang akan digunakan. Yang keempat, jalankan simulasi pada software yang digunakan sehingga MATLAB akan menampilkan hasil grafik dari komen yang telah dimasukkan. Untuk data hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai data hasil yang kelompok kami dapatkan. Nah, sesuai dengan kasus yang sudah diberikan pada modul, yaitu mengenai simulasi hasil rancang filter Lopez digital untuk EER Butterworth, yang direncanakan adalah filter yang dapat meloloskan sinyal dengan frekuensi 100 Hz dari sinyal kompleks XT sama dengan sin 2pi 100T ditambah sin 2pi 3000T. Nah, dari kasus ini, perancangan dari kelompok kami yaitu filter yang direncanakan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, band monoton turun dan terdown 3 desibel pada frekuensi 600 Hz. Pada frekuensi 1000 Hz, sinyal diredam sebesar 10 desibel. Dan yang ketiga, filter bekerja pada frekuensi sampling 10 kHz. Nah, dari perancangan ini maka dapat dihitung yaitu yang pertama mencari magnitude square respon filter digital. Sesuai yang dapat dilihat pada slide, yaitu dengan mencari omega 1 dan omega 2. Nah, pada dasar teori sudah dijelaskan mengenai rumus rebus, sehingga bisa dimasukkan nilai-nilainya bersesuaian dengan perancangan, sehingga didapatkan nilai omega 1 sebesar 0,001 pi radian, omega 2 sebesar 0,002 pi radian, dengan nilai K1 minus 3 desibel dan K2 minus 10 desibel. Selanjutnya mencari magnitude square untuk respon filter analog ekivalen. Perbedaan di sini menggunakan omega kecil, yaitu omega kecil yang pertama dengan rumus 2 per TS tan omega 1 per 2. Untuk omega yang kedua sama juga,
Jika dimasukkan nilainya, maka didapatkan omega 1 17,4533 dan omega 2 34,9065. Selanjutnya yang ketiga itu mencari magnitude square respon LVF analog normalisasi, di mana omega R sama dengan omega 2 dibagi omega 1 didapatkan 1,99. Untuk order LPF Butterworth, sesuai dengan yang dapat dilihat pada slide, yang didapatkan yaitu sebesar 1,5885. Pembulatan ke atas didapatkan nilai order filter N yaitu 2, sehingga tabel polinomial Butterworth didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya mencari persamaan HS-LPF analog normalisasi, yaitu seper dari hasil yang didapatkan tadi. Dan untuk persamaan fungsi transfer HS-LPF analog hasil desainnya dengan memasukkan S sama dengan S per omega 1, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Persamaan fungsi transfer HZ LPF digital hasil rancangan. Jika yang tadi analog, sekarang beralih ke digital, yaitu didapatkan nilai sebagai berikut. Dengan mengambil inverse transformasi Z, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Dan dari persamaan di atas didapatkan koefisien filter yaitu B dan A sebagai berikut. Sehingga dari nilai-nilai yang didapatkan ini kita bisa modifikasi script dari MATLAB-nya. Untuk modifikasi program MATLAB, script yang dirubah yaitu mengubah nilai frekuensi karakteristik band monoton turun dan teredam dengan frekuensi pada rancangan yang digunakan 1000 Hz. Mengubah nilai frekuensi sinyal teredam dengan frekuensi pada rancangan yang digunakan yaitu 2000 Hz. Dan yang ketiga, mengubah nilai frekuensi sampling dengan frekuensi pada perancangan yang digunakan yaitu 10 kHz. Sekarang saya akan lanjutkan pada program MATLAB-nya. Sesuai yang sudah tertera di sini pada MATLAB, dari script yang hasil modifikasi, jika di run, maka akan didapatkan 12 figur. Nah, dari 12 figur inilah kami melakukan analisis, yaitu di mana dari grafik-grafik ini merupakan terdapat grafik masukan dan grafik keluaran atau output hasil modifikasinya. Yaitu di mana figur 1 ini berpasangan dengan figur 11 dan seterusnya dari depan dan dari belakang. Untuk hasil dari running ini akan saya jelaskan dalam bentuk Word sehingga lebih mudah untuk dilihat. Untuk dari hasil simulasi yang kami dapatkan yaitu terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan sinyal analog. Dari sinyal analog ini terdapat sinyal masukan sebelum modifikasi dan sinyal keluaran sudah modifikasinya, yaitu ditandai oleh gambar 1 dan gambar 2 ini, yaitu pada figur 1 dan figur 11. Selanjutnya terdapat juga untuk figur 2 dipasangkan dengan figur 12 untuk hasil modifikasinya. Selanjutnya yaitu mengenai sinyal diskrit. Untuk sinyal diskrit kurang lebih hampir sama dengan sinyal analog tadi, yaitu dibandingkan antara masukan dan keluarannya didapatkan nilai sebagai berikut, gambar grafik sebagai berikut. Itu ditandai oleh gambar 5 dan gambar 6. Untuk input spektrum sinyal HIJ omega didapatkan sebagai berikut dan outputnya sebagai gambar 8 berikut. Untuk grafik respon impulse filternya didapatkan sebagai berikut, yaitu seperti gambar 9. Dan untuk grafik respon magnitudonya atau HIJ omega dapatkan seperti gambar 10 ini. Untuk
untuk grafik respon magnitudonya atau 20 log I omega dapatkan dari gambar 11, dan yang terakhir untuk grafik respon fasanya didapatkan sebagai gambar 12 ini. Dapat dilihat juga di sini dari masing-masing grafik ini terdapat garis-garis yang merupakan tambahan dari script MATLAB, yaitu terdapat grid on. Sehingga dengan terapatnya garis bantu seperti ini, sehingga lebih mudah untuk melihat nilai yang dirujukan masing-masing sumbu. Untuk analisis akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan juga kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami rancang. Yang pertama, analisis. Berdasarkan dari hasil simulasi kami tersebut, untuk menyelesaikan masalah dari kasus di atas, di mana sinyal keluarannya yaitu terdapat sinyal lain pada frekuensi sekitar 0,6 pi rad atau pada frekuensi sekitar 3000 Hz dalam gambar 17 yang tertera pada modul. Kemudian dalam domain waktu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 17, sinyal yang dihasilkan terdistorsi akibat adanya komponen sinyal lain. Dari masalah tersebutlah kami merancang kembali filter low pass dengan teknik Butterworth dengan mengubah frekuensi sampling yang sebelumnya 10 kHz diperbesar menjadi 1000 kHz. Hal ini dilakukan untuk mempersempit band transisinya. Band transisi ini merupakan hasil dari omega 1 dikurangi omega 2. Lalu untuk mencari spesifikasi filter digital dengan parameter omega ini dapat menggunakan rumus yaitu omega ke I sama dengan 2pi Fi per Fs dengan keterangan bahwa omega I sama dengan frekuensi normalisasi ke I. Kemudian untuk frekuensi ke I, Fi merupakan frekuensi ke I untuk filter yang direncanakan. Kemudian untuk Fs merupakan frekuensi samplingnya. Sehingga berdasarkan dari pernyataan di atas, dengan mengubah frekuensi sampling ini dapat mempengaruhi lebar dari band transisinya pada perancangan yang telah kami lakukan. Juga menunjukkan beberapa data yang menyatakan bahwa frekuensi sampling yang digunakan mempengaruhi hasil filter yang dilakukan. Pada teknik Butterworth low pass filter memiliki performansasi lebih baik ketika frekuensi sampling semakin diperbesar. Semakin besar frekuensi sampling yang diberikan, maka semakin sempit band transisinya. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil frekuensi sampling, maka semakin lebar band transisinya. Hal ini terbukti pada hasil simulasi kami pada gambar 12, dalam domain waktu sudah tidak terdistorsi akibat adanya komponen sinyal lain. Dan dalam domain frekuensi pada gambar 10 dan 12 juga sudah tidak terdapat sinyal lain. Dan noise dari sinyal yang dibangkitkan oleh filter low pass Butterworth juga bernilai 0%. Dan lanjut, nah di sini merupakan tabel untuk perbandingan sinyal input dan sinyal output terfilter untuk sinyal analog. Yang pertama, di pojok kiri atas ini merupakan input sinyal dalam domain waktu atau kawasan waktu, yaitu XT. Di sini untuk bagian horizontalnya itu diterakan waktu atau detiknya, kemudian untuk di vertikalnya adalah amplitudonya. Dari sini, dari inputnya ini didapat amplitudo terbesarnya itu yaitu berada di angka 2. Kemudian berikutnya untuk output dari sinyal terfilter dalam kawasan waktu atau domain waktu ini sebagai berikut diterakan pada tabel kanan atas. Nah, di sini untuk nilai maksimum amplitudonya itu yaitu sebesar 1 dan juga min 1. Kemudian lanjut, untuk di bagian kiri bawah ini, di sini merupakan input spektrum sinyal dalam kawasan atau frekuensi waktu atau XF. Nah, pada bagian horizontal ini merupakan nilai dari frekuensi atau hertznya. Kemudian dari bagian vertikal ini merupakan magnitude. Nah, di sini terdapat distorsi pada bagian frekuensi yaitu sebesar 3000 Hz yaitu sebesar di 100 magnitude. Kemudian dari hasil rancangan filter kami yang menghasilkan grafik spektrum sinyal output analog dalam kawasan frekuensi dalam kawasan domain frekuensi yaitu Y per F. Di sini sudah tidak ada distorsi atau noise pada bagian 3000 Hz, sehingga dapat dikatakan rancangan kami ini berhasil sesuai dengan analisis sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, filter digital dapat dibagi menjadi dua, yaitu filter digital
IIR atau Infinite Impulse Response, dan juga FIR atau Finite Impulse Response. Pembagian ini berdasarkan pada tanggapan impuls filter H dalam kurung N tersebut, yaitu FIR memiliki panjang deretan HN yang panjangnya terbatas, sedangkan panjang deretan HN untuk IIR tidak terbatas atau infinite. Kemudian untuk menghasilkan output sinyal yang tidak terdistorsi pada perancangan filter low pass Butterworth ini dapat dilakukan dengan cara memperbesar frekuensi samplingnya. Kemudian yang nomor 3, pada perancangan filter digital low pass Butterworth ini dilakukan untuk mendapatkan hasil sinyal output grafik sinyal analog yang lebih baik tanpa adanya noise dan untuk menghilangkan magnitude pada frekuensi 3000 Hz. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili anggota kelompok yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan salah penyebutan pada saat presentasi ini. Sekian dan terima kasih.